Oke, sesuai janji gue ya, nih hari gue mau nge-review meme-meme tuh yang the best buat tahun 2022. Yang menurut gue yang paling lucu, kocak, yang paling heboh, sama yang menurut gue tuh kayaknya epic banget buat tahun ini. Jadi gue udah urutin 10 ya, dari yang paling light sampai yang menurut gue tuh paling the best, yang epicnya tahun ini. Jadi gue mulai dari yang nomor 10 yang paling light ya. Kalau gue bilang tuh ada Terrified Notot alias Pingu ya. Kalau menurut gue ini meme epic juga gitu, dari luar ke Indo gitu ya, bertahan sekitar 2 bulan. Tapi menurut gue tuh nilai epicnya walaupun konteksnya itu mirip sama yang udah-udah, kalau gue bilang nilai nostalgianya tau gak. Jadi nilai nostalgianya ini gue bilang kayak gue keinget masa kecil gitu loh. Zaman dulu nih gue buru-buru pulang sekolah buat nonton Pingu. Mendadak sekarang jadi meme gitu. Dan ini pun gue sependapat tuh sama orang-orang yang di luar tuh, anak-anak Reddit gitu juga ngomong katanya, ini meme ini nilai nostalgianya yang ngejual. Dan menurut gue ya cocok lah buat jadi kayaknya 10 besar tahun ini ya. Nah, kalau yang nomor 9 gue bilang ada situasi atau kondisi yang pakai kata-kata baku ya. Ya, misalnya kalau lu kan sekarang sering lihat tuh apabila, terkadang gitu. Ya, video-video aneh gitu yang unik gitu. Atau gambar-gambar yang kayaknya nilainya kayaknya lucu gitu, mendadak dikasih kata-kata gitu. Jadi meme simpel walaupun menurut sebagian orang absurd ya. Ya konteksnya kagak ada gitu, mendadak dipasangin gitu. Terakhir-terakhir pun nih masih eksis gitu. Jadi masih eksis kayak yang kata gak boleh gitu, ya itu mendadak jadi meme gitu. Jadi bisa dadakan gitu, tapi walaupun menurut gue ya emang agak aneh, tapi menurut gue pantas lah buat masuk 10 besar. Terus kalau yang ke-8 itu gue bilang ada Misue, es krim Misue yang katanya ada di mana-mana akhir-akhir nih. Ya gue lihat sih emang mendadak meledaknya itu akhir tahun nih. Cuman terakhir-terakhir nih mendekati akhir tahun ini tuh udah mulai meledak lagi gara-gara media ngeblow up gitu. Kayaknya seolah-olah ini Misue ini heboh banget gitu. Kalau menurut gue gimana ya? Walaupun gue merasa ini ada sedikit unsur iklan gitu, tapi menurut gue boleh lah ya kalau bilang lucu gitu. Dan orang-orang Indonesia itu unik-unik bikinnya gitu, jadi kayaknya kreatif gitu. Jadi menurut gue pantas dia buat memasuk nomor 8. Terus kalau yang nomor 7 gue bilang ada misheard lirik alias misleading text. Ya lu tau lah sekarang nih masih musim-musimnya. Kalau gue bilang tahun 2022 ini emang musim-musimnya, lagu-lagu nggak jelas, kata-kata diplesetin gitu, di asal-asalan denger gitu. Ya menurut gue paling gilanya itu 2022, walaupun tahun-tahun sebelumnya gitu 2015, 2017 udah sering ada. Cuma tahun 2022 gue lihat spawnnya paling banyak gitu. Kayak lagu-lagu deh Kumalala, Kumalala Savesta lah, Turip Ip Ip dan yang lain-lain gitu. Sampai terakhir-terakhir itu ada plesetan-plesetan kata yang paling baru tuh kayak Quazo, terus apalagi gitu. One Piece Israel, One Piece Israel lah. Menurut gue sih cukup epic gitu. Jadi walaupun ya kalau gue bilang terakhir-terakhir nih mulai nggak lucu, ya menurut gue pantas lah buat masuk 10 besar ya. Terus kalau nomor 6 gue bilang ada Bunda Rahma. Bunda Rahma emang konteksnya sih absurd ya, orang ngocok gitu dibikinin meme. Tapi menurut gue Bunda Rahma ini pantas masuk, kenapa? Karena ya satu dia tuh konteksnya kagak gay alias kagak homo. Itu yang salah satu yang menurut gua oke lah. Terus yang kedua, ya orang ngocok. Cuma ngocoknya nggak di WC, nggak di rumah, nggak di kamar gitu, di tengah hutan. Menurut gua anti mainstream gitu. Jadi menurut orang-orang juga berpikiran nih di Facebook juga pada Twitter gitu, semua sama yang lain tuh mikir ini orang gila amat gitu ngocok di hutan gitu. Sembari sebut-sebut nah tuh nama salah satu YouTuber gitu. Kayak nggak tahu orang mikirnya ini orang stres atau apa gitu. Emang lucu sih jadi ini. Sampai-sampai di luar juga Ice Show Speed gitu, salah satu ada videonya ada dia gitu. Menurut gue jadi kayak epic gitu. Pantas buat masuk 10 besar. Terus kalau kelima menurut gue sih Polisial Eagle ya buat masuk tuh pantas ya. Ya kayak lu tau nih ya polisi yang namanya Putri Cikita itu. Ya ini salah satu menurut gue konsep yang meme itu tuh juga bisa diekspor gitu. Walaupun di Indonesia kagak jadi meme gitu. Di luar tuh mendadak gila-gilaan gitu. Di Amerika Latin segala. Ya mereka merasa nih ini Polisial Eagle nih Putri Cikita ini unik, cakep gitu. Ya kayak cewek-cewek Eagle gitu. Ya akhirnya diimpor balik ke Indonesia dan jadi heboh gitu. Kalau gue bilang ya konsepnya bagus lah. Kita bisa ekspor sesuatu tuh jadi meme itu menurut gue epic buat tahun ini. Terus yang keempat gue bilang ada Ohio ya. Ohio kalau buat berapa orang emang pikir katanya jadi perdebatan Bekasi.
atau Depok atau apa begitu. Tapi menurut gue Ohio ini epic gitu. Karena kenapa? Dari tahun-tahun sebelumnya gitu, udah dari zaman dulu tuh udah ada Ohio tuh meme. Itu mendadak bisa meledak lagi 2022. Menurut gue tuh something banget gitu. Jadi di luar tuh udah bertahan lama sampai bisa meledak lagi 2022. Bisa di Indonesia ikut-ikutan meledak. Kayaknya kan keren banget itu meme gitu. Terus yang ketiga kalau menurut gue ada Thomas Lebeo ya. Thomas Lebeo ya kayak lu tahu ini meme-nya salah satu tuh yang di Indonesia tuh mendadak gila banget gitu. Jadi kayak seolah-olah ini sosok tuh kayaknya Sigma male banget gitu. Sampai orang-orang tuh niru-niru tuh nama-nama jadi selebeo, selebeo, selebeo gitu. Akhirnya kan kayaknya kesannya tuh orang nama selebeo itu mendadak tuh kayaknya oh gue Sigma banget gitu pakai ini nama gitu. Walaupun terakhir-terakhir dipakai sama influencer-influencer dan anak-anak TikTok ngakuin katanya oh selebeo dari influencer ini. Ya menurut gue sih terserah lah mereka mau ngaku-ngaku ya. Tapi buat meme nih menurut gue salah satu yang paling epic ya buat tahun ini. Terus yang kedua nih kalau menurut gue ya mungkin beberapa orang mikirnya absurd ya. Orang pada mikirnya katanya ini mah meme kagak jelas gitu. Jadi nama-nama tuh yang dipasangin nama belakang itu makanan, tempat lah atau sesuatu lah gitu. Menurut gue ini epic nih. Kita ambil contoh ya. Saking banyaknya tahun ini. Lu lihat dari Farhan Kebab, Roger Sumatera, Sigit Rendang. Ya emang kagak jelas meme-nya. Ya ada yang konteksnya gay, ada yang konteksnya gak jelas juga, ada yang konteksnya bener-bener aneh gitu. Mendadak bisa nongol gitu, bisa ada yang fury juga. Tapi menurut gue epic gitu. Ada beberapa yang walaupun menurut gue emang absurd, cringe gitu. Tapi ada beberapa yang lucu gitu. Jadi buat konsepnya itu nama gitu bisa mendadak dikasih nama belakang makanan gitu, tempat bisa meledak. Itu menurut gue kayaknya ada sesuatu something yang ya epic lah menurut gue buat dimasukin ke 10 besar nih cocok gitu. Nah kalau yang nomor satu ini menurut gue luar biasa ya Amba Tukang alias Dreamy Bull anjir alias Pharrell L. Brown. Ya menurut gue kenapa epic? Lu bayangin aja dari awal tahun sampai akhir tahun itu yang makin tuh masih banyak aja gitu. Terus yang gue suka tuh perjalanan alurnya ya. Alurnya itu meme dari luar masuk ke Indo. Abis itu dari Indo dibikin heboh lagi, sampai ngetop lagi di luar. Kayaknya perjalanan ini kan panjang banget gitu. Dan menurut gue juga epic gitu. Dan satu lagi tuh gue menurut gue yang epic dari Amba Tukang apa? Meme yang keluar itu selalu baru gitu. Orang bisa aja bikinin lagi yang baru lagi, yang unik lagi gitu. Jadi nggak bosan, nggak di repost, nggak di reuse gitu. Jadi menurut gue itu makanya Amba Tukang menurut gue bisa jadi yang paling epic lah, puncaknya nomor satu buat tahun ini ya. Nah, itu udah semua 10 yang menurut gue paling lucu, paling heboh, paling ini. Nah, gue juga pengen tahu pendapat lu pada. Jadi lu silakan komen di 10 tuh yang menurut lu yang paling oke lah versi lu buat tahun ini ya. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.